Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu atas hari baru ini, atas nafas hidup, atas perlindungan yang Bapa berikan kepada kami. Seraya mohon kepadamu, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari Nubuat Zakaria. Aku Zakaria melayangkan mataku dan melihat. Tampak seorang yang memegang tali pengukur. Aku lalu bertanya, "Kemanakah engkau pergi?" Maka ia menjawab, "Ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebar dan panjangnya." Lalu malaikat yang berbicara dengan daku maju ke depan. Sementara itu seorang malaikat lain maju, mendekatinya dan diberi perintah, "Larilah, katakanlah kepada orang-orang muda di sana itu, demikian Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah sabda Tuhan, akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bersorak-soraklah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan tinggal di tengah-tengahmu, demikian sabda Tuhan. Dan pada waktu itu banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan dan akan menjadi umatnya, dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan menghimpunnya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang muda dan orang tua-tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Kata Yerusalem adalah damai sejahtera. Maka diharapkan semua orang yang tinggal, semua bangsa yang tinggal di kota Yerusalem menciptakan damai sejahtera. Kita bisa lihat dari dulu sampai sekarang, banyak orang ingin menciptakan damai di sana. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Masih ada permusuhan di sana sini. Tetapi Allah selalu menghendaki damai sejahtera bagi semua orang yang tinggal di kota Yerusalem itu. Allah katakan Ia akan menjadi benteng api bagi semua orang yang tinggal di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Allah ingin supaya semua manusia memperoleh damai sejahtera. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Kita sering menciptakan kekacauan, tetapi kasih Allah tetap pada kita umatnya. Maka mari kita berusaha untuk menciptakan damai sejahtera di kota Yerusalem. Kita berusaha untuk bersorak-sorai karena Allah tetap tinggal bersama umatnya di Yerusalem. Bapak Ibu saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, di kota Yerusalem juga anak manusia akan menderita sengsara, bahkan wafat di kayu salib di kota Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bahwa Mesias yang kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat datang ke dunia tidak dengan kemegahannya, tidak dengan kuat kuasanya, tetapi Ia datang dengan cara yang lain. Ia datang dengan cara yang lemah lembut. Bahkan Ia rela menderita, dipukul, disiksa, dan akhirnya wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tujuan kehadiran Mesias di Yerusalem adalah supaya semua manusia memperoleh keselamatan di dalamnya. Maka sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, janganlah kita takut menderita seperti Yesus. Karena kita yang percaya kepadanya telah mengalami penderitaan bersamanya dan akan bangkit bersamanya dan mengalami kemuliaan bersama Allah di dalam kerajaan Bapa di surga. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita berjuang untuk
mampu menghadapi tantangan hidup, mampu menderita bersama Yesus. Dan percayalah bahwa penderitaan kita akan lebih ringan karena sesungguhnya Yesus, Mesias yang kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah menanggung seluruh penderitaan kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki kedamaian di dunia ini, sehingga Engkau mengutus Yesus Kristus ke tengah-tengah kami. Ia menderita, wafat, dan akhirnya bangkit untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami mengalami kedamaian dari Dikau. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dari hari ke hari kami mampu menciptakan kedamaian di bumi ini seperti yang di surga. Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami semua agar sehat. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan kami agar lancar. Berkatilah usaha-usaha bisnis kami, umat-Mu ini agar berhasil dan mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi kami semua. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.